Halo teman-teman, di video kali ini kita memetik jambu air, di mana jambu air adalah salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah tropis seperti di daerah Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Itu jenis jambu air sangat banyak banget teman-teman. Ada jambu air merah, ada jambu air hijau, ada jambu air berwarna pink, dan yang kita petik kali ini adalah jambu air yang berwarna merah dan buahnya sangat banyak sekali. Dan untuk cabang airnya pun sangat banyak karena yang punya ini lagi pergi jalan-jalan begitu, jadi tidak sempat untuk merapikan pohon jambunya. Nah, sekarang kita petikin dulu. Untuk buahnya cukup banyak ya, untuk ukuran pohon segini buahnya cukup banyak nih teman-teman, dan buahnya itu sampai di bagian-bagian bawahannya gitu. Nah, jadi di sini kita petikin dulu. Kita cari yang tua-tua dulu teman-teman, karena kalau misalkan jambunya ini tidak tua, rasanya itu tidak akan manis. Rasanya itu kayak pekat-pekat, kemudian kurang kurang gimana ya, kurang gurih lah, kurang manis kayak gitu. Makanya di sini kita itu harus mencarinya dengan sangat teliti sekali. Apalagi kalau misalkan jambunya itu akan dijual, supaya yang belinya itu nggak kecewa, wah jambu muda kok dijual kayak gitu. Nah, jadi di sini kita harus pilih yang benar-benar matang, yang benar-benar sudah masak, yang sudah tua guys. Oke, di sini saya coba naik dulu. Saya coba naik teman-teman ke atas pohon jambu yang kecil ini. Awalnya ragu juga, takutnya nanti pohon jambunya patah karena ini tangkainya bisa dibilang ukurannya masih kecil. Oke teman-teman ya, ukurannya masih kecil tapi ternyata dahannya cukup kuat dan tidak roboh. Oke guys, jadi di sini saya memetik dulu yang agak-agak tua yang ada di bagian atasan di situ. Wah, dan umur pohon jambunya ini sebenarnya belum terlalu tua nih guys, tapi cepat banget berbuah. Nah, semua itu karena apa? Karena perawatannya teman-teman. Jadi bapak ibu yang punya jambu ini, mereka sangat rajin sekali dalam merawat jambunya. Jadi pemupukannya itu yang sangat penting sekali. Nah, pupuk itu kan nutrisi, itu nutrisi buat tanaman kita. Kalau misalkan tanaman jambunya cuma kita tanam doang, tidak pernah kita pupuk, maka dari itu pohon jambunya tidak akan bisa berbuah seperti ini. Nah, kalau misalkan dia rajin dipupuk, nutrisinya tercukupi, maka pohon ini pun akan mengeluarkan bunga. Kemudian pohonnya tahu, pohonnya menyadari bahwa nutrisinya cukup, makanya buahnya itu bisa selamat guys. Seperti itu. Nah, akhirnya lama-lama kelamaan gitu, buahnya itu akan menjadi besar-besar. Kemudian nutrisinya juga semakin hari semakin tercukupi. Jadi buahnya itu akan menjadi manis seperti ini guys. Oh ya, by the way, selain pemupukan di sini untuk mendapatkan buah jambu yang sehat dan juga manis, di sini kita membutuhkan juga proses penyemprotan dengan pestisida. Nah, teman-teman tahu pestisida itu apa? Pestisida itu adalah racun untuk menanggulangi atau mengendalikan hama yang bisa menyerang tanaman kita. Jadi jenis pestisida itu banyak banget, mereknya juga banyak sekali. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih aja mana pestisida yang rasanya cocok begitu untuk di daerah teman-temannya, karena kalau setiap daerah itu beda-beda. Ada yang suhunya daerah itu misalkan kayak dingin, kayak di Bali gitu ya, kayak agak dingin begitu. Nah, atau di dekat-dekat pegunungan, mungkin pestisida yang cocok itu yang seperti apa. Kalau untuk di daerah tropis seperti ini tuh jenis pestisida yang cocok itu kayak Alika, kemudian Chlormide, kemudian postin kayak gitu ya. Ada banyak banget jenis-jenisnya. Ada regen juga guys. Regen juga sangat cocok untuk di daerah tropis seperti di daerah Sulawesi Tengah seperti ini. Dan ternyata buah jambunya ini juga dimakan sama kelelawar teman-teman. Wah, jadi buah jambu yang sudah matang dimakan sama kelelawar karena buah jambu ini sangat manis sekali. Oke, coba kita petik-petikin lagi. Nah teman-teman, ini ada lagi yang digigit sama kelelawar. Wah, ternyata kelelawarnya doyan sama jambu juga. Nah, ini dia. Jadi ini adalah jambu yang sudah dimakan sama kelelawar guys. Nah, jadi kita semua sebenarnya doyan sama jambu gitu, apalagi yang udah manis-manis seperti ini. Dan by the way teman-teman, untuk membuat pohon jambu cepat berbuah, kita itu bisa menanam apa namanya itu? Apa sih tadi udah kepikiran ya? Apa namanya teman-teman ya? Cangkoannya. Jadi di sini saya sudah coba juga rasanya guys. Rasanya sangat manis sekali karena jambunya sudah tua. Cuman di sini yang muda-muda juga masih banyak banget. Kalau yang muda-muda kan gak usah kita petik karena itu akan percuma. Rasanya itu nggak akan manis guys.
Jadi yang kita ambil yang tua-tua aja. Di sini masih banyak banget sisanya yang belum kita ambil. Nah, tuh teman-teman ya, masih banyak sisanya yang kita nggak ambil karena masih muda, jadi ya belum manis, masih kayak agak pekat-pekat kayak gitu rasanya. Dan ini dia teman-teman, jamu yang kita dapat dari pohon pertama. Kemudian ada satu lagi, jadi ini pohon jamunya ditanam di pekarangan rumah dan sudah lumayan tinggi guys. Karena rajin dipupuk, jambunya pun berbuah dengan lebat seperti ini. Hanya saja ini untuk kondisi buahnya masih muda ya, masih belum tua. Oke teman-teman, buahnya sangat banyak. Nah, cuman ini masih 80%, 90% masih muda lah. Jadi belum pantas sebenarnya buat dipanen begitu. Oke teman-teman, buahnya sangat banyak di kiri kanan, pokoknya setiap dahannya itu buahnya banyak banget. Untuk teman-teman penggemar jamu ya boleh coba-coba menanam jamu di pekarangan rumah seperti ini, karena ini akan membuat pekarangan rumah kita itu menjadi sejuk, tempat-tempat nongkrong, tempat duduk gitu bersantai-santai dengan teman-teman. Nah, kemudian kalau dia sudah berbuah kayak gini, kita bisa nikmatin deh buahnya. Kita bisa bikin rujak, buat yang nggak suka ngerujak bisa dimakan langsung juga gitu, enak banget. Dan tentu saja ini juga bisa dijual guys. Jadi untuk per kilonya itu jambu kayak gini itu paling murah dijual itu seharga 10.000, 15.000 sampai 20 ribuan guys. Bahkan ada juga yang agak gila-gila gitu, mereka jualnya sampai 35.000 per kilo. Dan di sini kita menggunakan sebuah panjolo. Ini panjolo teman-teman, atau disebut juga dengan juan, terbuat dari bambu dan ada kampil kecil, ada sak kecil di bagian atasnya, kemudian ada semacam besi berbentuk sangketan kayak gitu ya. Sorry teman-teman, ini bahasanya agak-agak kedaerahan begitu karena saya ini memang orang desa teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini ya, mohon bantuannya dibantu support channel ini, di share videonya begitu, di like, supaya saya lebih semangat dalam membuat konten kayak gini guys. Oke, saya coba untuk memetik jambunya, cuman karena ini pertama kali saya memetik jambu dengan alat seperti ini, jadinya ini agak susah gitu. Jadi posisinya itu kita belum tahu guys. Nah, jadi sudah dapat. Teman-teman. Akhirnya kita dapat juga. Dan langsung aja kita ambil dan kita taruh di dalam tas. Nah, lumayan ya. Jambunya lumayan teman-teman. Cuman di sini kebanyakan yang masih muda, jadi saya nggak berani untuk ngambilnya terlalu banyak gitu. Jadi di sini untuk milih-milihnya juga susah. Nah teman-teman, untuk milihnya juga susah karena ya seperti saya bilang tadi, kalau misalkan kita ambil yang muda itu akan tidak manis ya, malah pekat kayak gitu rasanya. Oke teman-teman, saya coba mencari lagi. Dan by the way, untuk tanaman jambu seperti ini bisa divariasikan teman-teman. Misalkan satu pohon itu bisa diisi dengan berbagai macam jenis pucuk pohon jambunya. Nah jadi sekarang ini saya sudah tidak mencarinya lagi karena masih muda, kebanyakan masih mudanya guys. Jadi sekian video kita kali ini, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini, semoga kamu sehat selalu.